Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Sufiati. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, program studi guru kelas MI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, Kak Umi? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum mulai pelajaran, Umi mau bertanya, apakah anak Umi sudah sarapan semua? Sudah, Umi. Ya, perutnya sudah terisi, berarti anak Umi semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menambah keberkahan atas ilmu yang akan anak Umi peroleh hari ini. Kepada ketua kelas, kami persilakan untuk memimpin doa. Ada berdoa. Baca doa sebelum belajar. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang merawat NKRI dengan persatuan dan kesatuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, anak Umi mampu menjelaskan arti NKRI dengan bahasa sederhana, menyebutkan contoh sikap persatuan dan kesatuan, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk Indonesia, menunjukkan cara merawat NKRI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada materi hari ini, Umi mau menanyakan anak Umi tentang materi kita yang minggu lalu. Iya, tentang Pancasila. Siapa yang masih ingat pengertian Pancasila? Saya ini. Pancasila merupakan pedoman negara Indonesia. Ya, bagus Fozia. Tepuk tangan untuk Fozia. Selanjutnya, nah apa ya bunyi sila ketiga Pancasila? Siapa yang tahu? Saya Umi. Persatuan Indonesia saling bergotong royong dan tidak membedakan agama. Ya, bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Zahira. Nah, untuk menambah semangat kita belajar dan bukan mengetes konsentrasi anak Umi. Nah, sebelum kita belajar, kita akan SBK terlebih dahulu. Nah, anak Umi perhatikan untuk terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama melakukannya. Nah, kalau Umi bilang nanti, tepuk 1, Bu, tepuk 2, yes, tepuk 3, Bu, iya, bisa semua? Bisa, Umi. Oke, kita mulai. Oke ya, 1, 2, 3. Tepuk 1, Bu. tepuk 2, Yes. tepuk 3, Bu. tepuk 1, 2, 3. Bu. Yes. Bu. Iya, udah semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita menyaksikan sebuah video, ada video tentang persatuan dan kesatuan. Nah, Umi mau bagi kelompok anak Umi. Dan nanti kelompok kita itu terdiri dari 5 orang. Umi akan tentukan kelompoknya berdasarkan giliran anak Umi. Jadi nanti setiap kelompok itu terdiri dari beberapa nama-nama suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, dan suku Minang. Coba seluruhnya berdiri. Nah, sebutkan setiap suku mulai dari Ardiansyah. Setiap kelompok itu terdiri dari beberapa nama-nama suku. Ada suku
jawab sini semua. Yang tadi banyak suku Jawa dan sini semua ya. Mau pelajarannya nak? Ya suku Jawa. Kemudian sebelah sini suku Batak. Ayo teman-teman. Di sini suku Batak, di sini suku Melayu, di sini suku Minang. Ya. Jawa. Suku Batak, suku Melayu, suku Minang. Oke, sudah dipersiapkan semua kelompoknya. Nah, jadi nanti kita akan ada diskusi. Anak Umi, sebelum Umi jelaskan lebih lanjut, Anak Umi menyaksikan video terlebih dahulu. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita tentu mengandung makna, yaitu menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Dari video yang sama-sama kita saksikan barusan, gagasan apakah yang terdapat dalam video? Siapa yang tahu? Ya Umi, dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah. Ya, pinter Anak Umi. Apa lagi yang tahu gagasan apa lagi yang terdapat dalam video? Saya Umi, ada gambar berbagai suku. Oke, pinter Anak Umi. Itu kenapa betul? Nah, banyak keberagaman yang terdapat di dalam video. Ada yang namanya suku, agama, dan ras. Tadi ada yang pakai baju adat kan Anak Umi? Iya, ada beberapa orang yang pakai baju adat Anak Umi. Kemudian apa lagi? Ada gambar tangan yang bersatu, ya kan? Nah, dari situ yang akan terangkan apa sih itu NKRI? Nah, ini dia. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa namanya NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, NKRI itu negara yang berdaulat dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berarti begitu luasnya, terdiri dari berbagai pulau. Pulau apa saja yang ada di negara Indonesia? Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, pinter. Iya, satu lagi. Iya, pinter Anak Umi. Nah, kemudian NKRI itu terdiri dari berbagai keragaman. Ada suku, ada agama, ada bahasa, dan budaya. Nah, Anak Umi, kira-kira siapa ya yang tahu berbagai macam suku di Indonesia? Saya Umi, Iya. Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu. Iya, selanjutnya agama yang ada di Indonesia. Saya Umi, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Iya, pinter. Selanjutnya bahasa yang ada di negara kita, bahasa apa saja ya? Pinter. Selanjutnya ada juga budaya Indonesia. Siapa yang tahu budaya yang terdapat di Indonesia? Saya Umi, kesenian, pakaian adat, dan makanan tradisional. Nah, dari sini saja kita itu sudah bangga karena banyaknya keragaman yang ada di Indonesia, sehingga bangsa Indonesia memiliki semboyan. Nah, apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Walaupun karena kulit kita berbeda-beda, bentuk wajahnya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, tujuan kita satu. Apa itu? Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Selanjutnya, bagaimana ya cara menjaga NKRI? Yang pertama, menjaga warisan para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan dalam keberagaman, mencegah konflik dan perpecahan, memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Nah, pada zaman dulu apa yang terjadi, Mas? Kita terpecah dulu ya, Mas? Iya, karena semangat persatuan dan kesatuan, walaupun kita berbeda agama, apa yang terjadi sekarang? Indonesia merdeka. Nah, jadi tugas kita
yang terjadi. Kita akan terus dijajah oleh para penjajah. Nah, kemudian bagaimana ya Umi cara merawat NKRI? Yang pertama, bangga anak Umi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Siapa yang bangga menjadi bagian bangsa Indonesia? Iya, harus bangga dong. Ya dong, kan anak Umi cantik-cantik, anak soleh, anak soleha. Nah, apa aja Umi contoh bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Yang pertama, menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Contohnya apa? Bangga memakai pakaian tradisional kita, batik. Iya, kemudian mengapresiasi prestasi anak bangsa. Banyak sekali prestasi kita yang kita peroleh di kancah internasional, ya kan? Kemudian mempelajari sejarah Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, anak Umi itu wajib mempelajari sejarah Indonesia. Selanjutnya, turut serta memajukan bangsa melalui prestasi. Jadi, anak Umi ini kan anak sekolah. Kalau sekolah itu supaya pintar dan memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi anak Umi itu wajib memiliki prestasi. Iya, ada apa? Agar anak Umi itu dapat membawa nama bangsa Indonesia itu ke kancah internasional. Sekarang buka bukunya halaman 57. Yang kedua, menghormati keberagaman. Nah, apa saja Umi contoh menghormati keberagaman? Yang pertama, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak membeda-bedakan teman. Belajar tentang budaya daerah lain. Menghindari perkataan yang menghina suku atau agama tertentu. Nah, Umi mau bertanya, siapa di sini yang suku Jawa? Iya, suku Batak. Suku Minang ada? Ada suku Minang. Suku Melayu? Iya, nah dalam satu kelas ini nak, ini ibaratkan kita di negara Indonesia. Dalam satu kelas aja, anak Umi itu berbagai suku bangsa. Ada yang Jawa, ada yang Minang, ada yang Melayu, ada yang Batak. Nah, apakah di kelas ini anak Umi itu hanya berteman pada yang Jawa aja, Batak aja, atau ada yang berteman seperti itu? Iya, tidak ada. Semuanya kita bersatu, ya kan nak? Walaupun dari berbagai suku, kita ini satu di dalam kelas, sama-sama ingin memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya cara merawat yang ketiga yaitu menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Iya, melestarikan budaya daerah sendiri, mengapresiasi adat istiadat daerah lain, berpartisipasi dalam acara budaya dan mempelajari bahasa daerah. Jadi anak Umi jangan malu ketika anak Umi dilahirkan sebagai suku Jawa. Jangan malu ketika anak Umi dilahirkan sebagai suku Batak. Jangan malu anak Umi ketika dilahirkan sebagai suku Minang. Begitu juga sebagai suku Melayu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu tadi nak, melestarikan budaya daerah sendiri. Siapa yang melestarikan budaya kalau tidak diri kita sendiri? Karena apa? Karena kita bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita saling menghormati antar umat beragama. Nah, caranya bagaimana? Menghormati ibadah memeluk agama lain, tidak memaksa keyakinan pada orang lain, berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, apakah di rumah anak ini hanya berteman dengan agama Islam saja? Iya, ada juga teman kita yang beragama Buddha, ada juga teman kita yang beragama Kristen. Apakah mereka harus kita musuhi? Tidak. Kita sama-sama berdiri dan lahir di negara Indonesia. Ya, nah berikut adalah contoh keberagaman yang menyatukan bahasa daerah untuk terima kasih. Iya, nah orang Aceh kalau mengucapkan terima kasih dengan kata-kata itu nah, mau gunase. Iya, suku Batak mau liate, suku Sunda matur nuwun. Pernah dengar? Iya, selanjutnya orang Jawa matur nuwun. Iya, orang Bali. Iya, kemudian orang apa lagi? Sasak. Iya, suku Dayak. Iya,
Tapi bahasa persatuan kita tetap bahasa Indonesia. Iya, bahasa persatuan. Nah, bagaimana klasikal persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, gotong royong membersihkan kelas. Apa lagi? Coba baca. Iya, menghormati tetangga yang berbeda suku. Kemudian merayakan kemerdekaan 17 Agustus bersama. Ya, nah, dari materi yang sudah Umi terangkan tadi serta contoh-contohnya, adakah anak Umi yang ingin bertanya? Saya Umi. Bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan konflik dan perbedaan agama? Nah, itulah anak Umi mengapa pentingnya kita itu saling menghargai dan saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Nah, tadi Atta bilang bagaimana Umi cara kita menghadapi konflik tersebut. Nah, ketika kita memiliki konflik terhadap teman atau tetangga kita terhadap dengan apa namanya perbedaan pendapat mungkin. Nah, kita itu membutuhkan orang ketiga sebagai penengah. Nah, dasarnya itu tadi anak-anak harus menghargai dan menghormati suku yang berbeda. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Mengapa kita harus menjaga keutuhan wilayah NKRI? Iya, nah mengapa Umi kita harus menjaga keutuhan wilayah NKRI? Agar apa nak? Agar kita tidak kembali terpecah belah. Kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kita akan berdiskusi kelompok. Nah, Umi kan sudah Umi bagikan ke beberapa kelompok, ya kan? Nah, di sini Umi memiliki LKPD, lembar kerja kelompok. Nah, anak Umi itu setiap kelompok nanti akan membuat poster yang berisikan slogan tentang NKRI, Persatuan dan Kesatuan. Jadi nanti dari poster tersebut, dari gambar yang anak Umi buat tersebut, nanti anak Umi buat slogannya. Kemudian gagasan apa? Mengapa anak Umi buat slogan seperti itu? Nah, diskusikan oleh teman-temannya. Nah, ini tadi kelompok apa nak? Suku Batak, kelompok suku Jawa. Suku apa tadi? Melayu. Jadi suku Minang. Oke, nah sekarang Umi bagikan LKPD-nya. Nah, lihat masing-masing LKPD-nya nak. Di LKPD tersebut anak Umi harus menentukan nama ketuanya nanti siapa. Sudah tulis di lembar kerjanya. Kemudian anak Umi membuat sketsa poster dengan slogan. Coba lihat, di situ ada beberapa ide tentang gambar yang harus anak Umi buat di poster. Ya, di bawah itu nak, di bawahnya. Nah, kemudian nanti anak Umi isi gagasannya mengapa anak Umi buat slogan tersebut. Paham ya? Baik ya, kemudian nama suku akan dicabut dari kertas ini. Siapa yang dia duluan tercabut, tapi itu duluan yang menampilkan hasil diskusinya dan presentasikan ke depan kelas. Yang pertama suku Batak, ya suku Batak dipersilahkan. Ya, ayo. Ini dia poster suku Batak dengan slogan dari akar yang sama kita tumbuh. Iya, dari akar yang sama kita tumbuh bersama. Kenapa nak membuat slogan itu? Apa alasannya? Visualisasi pohon besar dengan akar yang menyebar luas, batang mengekor, tulisan NKRI, dan daun-daun berwarna-warni yang mewakili keberagaman bahasa daerah Indonesia. Setiap akar bertulisan nilai-nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dialog, dan keadilan. Oke, tepuk tangan untuk suku Batak. Kelompok suku Minang. Ayo sama-sama. Iya, nah ada gambar rumah ibadah. Apa slogannya nak? Keberagaman apa? Toleransi.
toleransi dalam keberagaman. Kenapa saya mau buat slogan toleransi dalam keberagaman? Poster ini bertujuan menggambarkan keindahan keberagaman Indonesia melalui simbol-simbol yang mewakili berbagai budaya, agama, dan kelompok masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis. Slogan utama berbeda-beda warna, satu harmonisa. Di bagian bawah terdapat tulisan NKRI Harga Persatuan Kunci Utama. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok Melayu. Nah, apa logo poster yang ya kelompok suku Melayu buat? Coba bacakan. Persatuan dalam keberagaman, kekuatan NKRI. Nah, mengapa anak Umi buat slogan itu? Karena menampilkan beberapa tanggal dengan warna kulit berbeda-beda yang bergandengan membentuk peta Indonesia. Di bagian atas tertulis slogan beda-beda tetapi tetap satu, NKRI, dan di bagian bawah persatuan dalam keberagaman, kekuatan NKRI, yang teruskan menggunakan warna merah putih yang kalian sebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok suku Melayu. Boleh kembali ke tempat. Oke. Selanjutnya yang terakhir suku Jawa. Ada suku Jawa, silakan tampilkan hasil diskusi. Tunjukkan posternya. Apa slogannya? Keberagaman budaya Indonesia. Iya, kenapa kami buat slogan keberagaman budaya Indonesia? Karena menampilkan keberagaman yang terbuat dari gambar-gambar kecil yang dengan berbagai budaya, pakaian adat, rumah adat, dan kesenian dari seluruh penduduk Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk suku Jawa. Refleksi pembelajaran pada hari ini yaitu apakah saya itu siapa? Anak Umi sudah menunjukkan sikap persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti anak Umi terapkan masing-masing sendiri di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Bagaimana saya dapat lebih menghargai keberagaman di sekitar saya? Ya, anak Umi buktikan sendiri. Apakah anak Umi sudah menghargai keberagaman antar suku kah, antar budaya kah di rumah, di masyarakat maupun di sekolah? Yang ketiga, apakah yang dapat saya lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan NKRI? Saling menghormati dan menghargai itu adalah satu kuncinya. Saling menghormati dan menghargai, tidak menjelek-jelekkan suku dan budaya orang lain. Semua kelompok sudah berhasil tampil ke depan. Umi akan membagikan beberapa bentuk sikap yang nantinya anak Umi tempel di papan pintar. Jadi bentuk sikap yang ada di anak Umi itu termasuk yang mana? Termasuk sikap persatuan dan kesatuan di sekolah kah, di masyarakat, atau di rumah. Mulai dari kelompok suku Jawa, boleh tentukan sikap persatuan kesatuan anak Umi itu termasuk yang mana? Apa itu? Selanjutnya suku Batak, suku Melayu, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu merawat NKRI dengan persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Yang ketiga, setiap anak Indonesia memiliki peran penting
dalam menjaga persatuan, dan yang keempat mempertahankan kemerdekaan itu lebih sulit daripada meraihnya. Jadi terapkanlah sikap-sikap persatuan dan kesatuan baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Nah, karena anak Umi sendiri sudah bisa membedakan mana sikap yang harus diterapkan di sekolah, mana yang harus diterapkan di masyarakat, dan mana yang harus diterapkan di rumah. Nah, ada Umi untuk menguji kemampuan anak Umi tentang materi pada hari ini, nanti akan Umi kirimkan LKPD individu yang dikerjakan di rumahnya masing-masing melalui Google Form, yang nanti linknya akan Umi kirim di grup kelas. Ya, nanti anak Umi mengerjakan Google Form dari link tersebut, dikerjakan di rumah melalui Android-nya masing-masing. Nanti akan Umi nilai dari situ pemahaman anak Umi. Menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu pada hari ini itu dapat bermanfaat bagi anak Umi. Kita akhiri dengan doa bersama. Kepada ketua kelas, Umi persilahkan. Ada doa. Baca doa sebelum pulang. Boleh dinapikan bukunya. Oke, siapa ketua kelas? Saya